Shalom saudara, saya akan bicara tentang iman dan pengharapan, faith and hope. Saya membaca sebuah buku biografi dari kehidupan seorang yang namanya Joni Eareckson Tada. Dia seorang perempuan yang pernah mengalami kecelakaan ketika dia terjun di sebuah teluk di Amerika Serikat. Dia nggak tahu bahwa teluk tersebut airnya sangat dangkal dan akibatnya lehernya mengalami sebuah masalah yang cukup serius sehingga dia lumpuh, tidak bisa menggerakkan dengan normal leher ke bawah. Dia mengalami keputusasaan, berkali-kali dia ingin mati. Dia adalah seorang yang lahir dalam keluarga Kristen, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Tapi dalam keadaan putus asa, dia rasanya sudah berdoa, minta kesembuhan, dia tidak mengalami kesembuhan. Akibatnya berkali-kali dia berkata, Tuhan saya pengen mati. Ketika temannya besuk, dia berkata sama temannya, tolong dong buka jendela. Teman-temannya pikir dia kepanasan. Dia minta supaya teman-temannya lempar dia keluar dari jendela supaya dia mati saja. Saudara-saudara, setelah dia berdoa untuk mati dan ternyata ada seorang teman yang membicarakan tentang rencana Tuhan. Temannya berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Akhirnya dia berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kalau saya pengen mati, gak bisa mati-mati. Dia berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan ketika dia berserah, saya suka katakan ketika kita angkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Dan Tuhan memberikan dia hikmat. Tuhan memberikan dia semacam kayak sebuah inspirasi untuk memulai sebuah pekerjaan yang disebut sebagai pelukis. Saudara boleh lihat sedikit videonya dari orang yang namanya Joni Eareckson Tada. I don't work as big anymore. This is probably my last big thing that I'll do. I'll probably work very small now, just 5x7, just small vignettes. Inspiration is just landscapes. I miss the East. I'm from Maryland, so I miss snow. So I do a lot of winter scenes. I really do. Express. It's an overflow. It's my cup runneth over. When I sing, it's an overflow, as is my artwork. An expression of things that are uniquely me, very personal, something nobody else can do. My goodness, I paint with my mouth. Kalau saudara melihat video ini, maka saudara menemukan dia adalah seorang pelukis yang luar biasa. Lukisannya itu sudah ada di kantor Presiden Amerika Serikat di White House. Dan dia mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa. Saudara bisa lihat, ini daftar penghargaan yang diterima. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4, ada firman Tuhan yang berkata begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi, menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah keputusasaan Elia. Kalau kita baca dalam ayat ini, saudara, dia ingin mati. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi sama seperti Joni Eareckson Tada, Elia seorang nabi ingin mati. Mungkin saudara berkata, kok seorang nabi bisa punya kalimat seperti itu, doanya seperti, makanya tidak semua doa kita Tuhan jawab ya. Karena Tuhan punya rencana yang selalu lebih baik dari apa yang kita doakan. Mengapa seorang ingin mati? Kalau saudara boleh melihat ini, urutannya kenapa orang ingin mati, karena dia punya masalah hidup. Karena dari masalah hidup jadi tawar hati. Orang kalau sudah tawar hati, hidupnya 4L, letoy, lesu, loyo, lunglai. Dia stres, dia depresi dan ingin mati. Saudara, kalau sudah lihat dalam Alkitab dan membaca baik-baik, mengapa Elia putus asa dan ingin mati? Karena ternyata mendapatkan ancaman dari seorang wanita, istri raja yang namanya Raja Ahab. Istrinya seorang perempuan yang namanya Isabel. Perempuan ini yang mengancam Elia, dan Elia ketakutan. Dan Elia berkata ketika ditanya oleh malaikat Tuhan apa yang dia lakukan, dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat yang sama kita temukan dalam ayat yang ke-14. Saudara-saudara, jadi Elia dalam keadaan putus asa, dalam keadaan ketakutan. Dia merasa udah gak mampu lagi, dia pengen mati. Dia sampai di level depresi. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium aku. Ketakutan manusia ternyata disurvei lebih dari 92%,
ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita tidak pernah menjadi kenyataan. Kenapa? Karena faktanya adalah apa? Ketika Elia takut, dia berkata, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama, dia diangkat Tuhan ke sorga. Dengan kata lain, saudara, saya menemukan ada sebuah prinsip penting menghadapi yang namanya ketakutan. Supaya kita punya namanya pengharapan dalam hidup, kita harus memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1 jelas mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari mana kita tahu kita memiliki iman? Iman terlihat bukan karena kita punya kalung salib yang gede sampai jalannya kita bongkok. Iman seseorang tidak diukur dari latanya. Ketika dikagetin orang dia berkata, haleluya puji Tuhan. Tidak, saudara. Iman seseorang diukur ketika dia punya pengharapan. Ketika Johnny Harrison tada ingin mati, rasanya hidup itu gelap. Semua yang dilihat kelihatannya tanpa pengharapan. Hidupnya sepertinya madesu, masa depan suram. Tetapi ketika dia punya iman bahwa Tuhan punya rencana baik, saudara tadi melihat bagaimana Johnny Harrison tada Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara Elia di akhir hidupnya, dia tidak dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab, tetapi diangkat Tuhan ke sorga. Di Alkitab saudara baca baik-baik. Jarang sekali orang yang hidupnya seperti Elia, dipakai Tuhan luar biasa dan akhir hidupnya saudara dia diangkat Tuhan ke sorga. Kenapa? Karena Tuhan mengajar dia supaya dia punya iman dan pengharapan. Martin Luther pernah mengatakan, everything that is done in the world is done by hope. Apa yang terjadi pada saat ini dalam hidup kita? Mungkin saudara takut terhadap masa depan pekerjaan saudara, karena kita tahu dalam situasi yang berat seperti ini banyak orang kena PHK, bisnis tutup, keadaan seluruh dunia saudara mengalami resesi, bahkan orang berkata mulai mengalami depresi secara ekonomi. Mungkin kita mulai cemas dan takut, tetapi kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan memberikan kita pengharapan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin keluarga kita saat ini mengalami goncangan masalah, mungkin juga kesehatan kita, mungkin juga keuangan kita. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia sanggup menolong kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.